Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di debat pertama, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan saat ini kita akan memasuki segmen keempat, segmen yang lebih seru, jauh lebih seru dibandingkan segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa, pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen 4 dan 5, pertanyaan diajukan oleh para calon gubernur. Dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Baik, sekali lagi pertanyaan diajukan oleh calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat, para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Kami persilakan untuk maju ke depan pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Baik, waktunya untuk bertanya 1 menit, silakan Bapak. Ya, Pak Darmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM? Karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih, itu aja. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan, waktunya 2 menit.
persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin? Semua itu hanyalah omong kosong belaka. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakartaku Aman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang hadirin. Kami persilakan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Suswono, kami persilakan, waktunya 1 menit. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Oke, tenang dulu. Waktu Anda 1 menit, silakan Baik. Bapak. Solus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan begitu Ibu Zuro? Oleh sebab itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang di balik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat. Sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Saat ini kita ada dalam program ketiga, yaitu control population, di mana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Jadi perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan, ketika rakyat harus ditakut-takuti dengan segala macam regulasi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan resiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor urut 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak, silakan kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Oke? Kami persilakan kepada
Bapak Ridwan Kamil untuk berbicara waktu 1 menit. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK. Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Baik, Masih ada sisa waktunya? waktu? Cukup? Cukup? Sudah cukup. Oke. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menjawab 2 menit. Bapak silakan. Mohon maaf, 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit, silakan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 1 menit. Secara prinsip bagi Gen Z mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil. Ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna.
mereka jadi IO masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gensi dimanapun para Gensi itu berada. Terima kasih. Matur nuwun. Waktunya masih ada? Matur nuwun, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali ke tempat. Nomor urut 1 tetap di sini. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 dan 1 saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut 2. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma, adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cashnya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharmakun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700. Ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh karang tarunanya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan karang tarunanya. Genzinya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Betul? Nah. Oleh karena itu dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan. Nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien. Maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya tapi dipimpin, dipandu oleh gubernurnya di ujung ASN yang namanya kelurahan. Insya Allah dalam 5 tahun Jakarta berubah total karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Makasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1, waktunya 1 menit. Kang Emil, boleh kami menanyakan mengenai, itu kan jumlahnya sama ya, disamakatakan antara RW yang maju, tempatnya atau yang banyak warga yang jadi semuanya tuh sama ya. Padahal kalau kita lihat di Pondok Indah mereka sangat ekonominya tinggi, tapi mungkin di Cilincing ekonominya rendah. Kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Kunwardana, cukup? Oke. Ya, saya yang jawab ya, saya tambahkan Pak Kun ya, bahwa, sudah mulai. Silakan Pak Suswono, waktu. Baik. Ya.
Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya. Tapi ini sebetulnya adalah stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musyawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stakeholder di situ dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Ibaratnya RW Menteng mah nggak perlu, RW Pondok Indah nggak perlu, tapi RW Penjaringan Koja pasti perlu, pasti butuh. Itulah yang disebut berkeadilan. Makasih. Ya. Oke, waktunya habis. Kita berikan aplaus paling meriah untuk segmen ini kepada Kita berikan para calon apresiasi. gubernur dan para calon wakil gubernur. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk selanjutnya kembali ke segmen tanya jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah DKI Jakarta. Kami persilakan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur untuk kembali ke tempatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.